Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sri Dewi Anggreni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Prodi Ekonomi Islam, dan saat ini saya duduk di bangku semester 2 kelas EQ 2F. Dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam saya yaitu Bapak Imsar MSI. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai apa sih itu permintaan. Permintaan yaitu jumlah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen dengan berbagai tingkatan harga dan waktu tertentu. Kita sudah paham apa itu permintaan dan kita akan beralih ke teori permintaan, di mana teori permintaan menerangkan ciri hubungan jumlah permintaan dan harga, di mana jumlah permintaan dan harga itu saling berhubungan. Setelah kita pahami apa arti dari permintaan dan teori permintaan, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih kurva permintaan. Kurva permintaan yaitu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu harga barang dengan barang yang diminta oleh pembeli. Jadi kita sudah membahas apa itu permintaan, teori permintaan, dan kurva permintaan. Sebagian dari teman-teman pasti sudah mengetahui tentang hukum dari permintaan. Nah, pada video selanjutnya atau materi yang akan saya sampaikan selanjutnya, saya akan membahas mengenai hukum dari permintaan. Hukum permintaan menyatakan jika harga suatu barang rendah, maka permintaan dari barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga meningkat atau naik, maka permintaan suatu barang akan rendah. Saya sudah membahas mengenai apa sih itu permintaan, teori permintaan, kurva permintaan, sampai pada hukum permintaan. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Begitu pula dengan suatu permintaannya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada dua, yaitu faktor harga, di mana harga dengan permintaan memiliki hubungan berbanding balik. Permintaan dengan harga memiliki hubungan yang negatif. Bagaimana kok bisa dikatakan negatif? Karena kembali ke hukum permintaan, setiap harga meningkat, pasti jumlah permintaan barang akan menurun. Sebaliknya, jika harga rendah, maka permintaan dari suatu barang akan meningkat. Makanya, harga dengan permintaan itu dikatakan berhubungan yang negatif. Dan yang kedua yaitu faktor bukan harga, di mana yang mempengaruhinya ada jumlah pembeli, pendapatan pembeli, dan selera dari pembeli. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi dari sebuah permintaan. Pada materi selanjutnya saya akan membahas masih tentang permintaan, tetapi saya akan membahas konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam. Konsep permintaan dalam perspektif Islam menilai suatu barang atau jasa tidak semua bisa dikonsumsi atau digunakan, dibedakan antara yang halal dan haram. Karena itu, permintaan Islami membahas tentang permintaan barang halal. Nah, saya sudah membahas mengenai dari permintaan, sudah saya spesifikkan semuanya, dan kita akan beralih ke materi yang kedua, yaitu mengenai penawaran. Nah, kita akan membahas mengenai apa sih itu penawaran. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan dan tingkat harga dalam kondisi tertentu. Artian dari penawaran yang konvensional, dan di sini saya akan membahas juga mengenai penawaran Islam. Penawaran Islam membahas barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan rinci. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa sih kurva penawaran itu. Kurva penawaran yaitu suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, saya tadi sudah membahas apa sih itu penawaran, teori penawaran,
sampai pada kurva penawaran. Dan kita akan membahas mengenai hukum dari penawaran. Hukum dari penawaran yaitu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai titik keseimbangan. Pasar dikatakan dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menentukan keseimbangan. Yang pertama yaitu secara grafik, yang kedua secara angka, dan yang ketiga itu secara matematik. Dan di sini saya akan membahas juga mengenai harga dari keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah konsumsi dan jumlah jual. Alhamdulillah, materi pada bab 2 kali ini telah selesai saya jelaskan satu persatu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel YouTube kelas kami. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Alhamdulillah, materi pada bab 2 kali ini telah selesai saya jelaskan satu persatu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel YouTube kelas kami. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.